Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan yang ke-10 ini. Kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar pemrograman PHP ya. Oke, kita langsung aja ke praktikum ya. Nah, pertama-tama teman-teman di sini buka XAMPP-nya, kemudian start ya Apache dan MySQL-nya. Oke, kalau udah teman-teman bisa buka teks editornya masing-masing. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan materi pada pertemuan kali ini, yaitu pertama ada variable, yang kedua ada pengkondisian if, yang ketiga ada looping, yang keempat ada modul PHP di dalam HTML. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dulu. Nah, oke, di sini variabel ya. Variabel di PHP diawali dengan simbol dolar, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Nah, kemudian value-nya. Nah, apabila string atau char itu menggunakan tanda kutip ya, sepasang tanda kutip 2 untuk string, sepasang kutip 1 untuk char. Nah, kemudian apabila pengisiannya berupa angka, ini berupa integer, ini tidak memerlukan tanda kutip ya untuk angka, integer, dan juga untuk float ya, bilangan pecahan. Nah, kemudian ada tipe data boolean, yaitu true dan false. Nah, ini sama, tidak perlu menggunakan tanda kutip, tetapi langsung saja. Nah, kemudian di sini ada array ya, penulisan array dalam variable. Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama itu menuliskan array, kemudian buka kurung tutup kurung, isian ini indeks ya, indeks atau nilai value-nya. Kemudian yang kedua ini ada langsung range ya, buka kurung range. Nah, isian datanya A, B. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkannya? Ini, nah, misalkan kita akan menambahkan array variable array 1 ini ya. Nah, karena array itu dimulai dari indeksnya dimulai dari 0, maka ini 0, ini 1. Nah, maka yang selanjutnya itu adalah indeks yang kedua. Nah, maka dari itu penulisannya seperti ini. Variable, kemudian indeks, kemudian isiannya. Seperti itu. Sama hal juga dengan indeks yang lainnya. Oke. Kemudian di sini ada objek ya, kelas. Dan kita membuat kelas. Nah, di sini ada kelas car. Nah, kemudian di dalamnya memiliki member, color, dan model yang bersifat public. Nah, kemudian di dalam sebuah objek ya, objek atau di dalam sebuah kelas itu tentunya terdapat sebuah function untuk defaultnya ya, ketika kelas ini dipanggil maka dibaca terlebih dahulu. Nah, di sini ada public function construct. Nah, ini memiliki parameter $color dan $model. Nah, di mana $color dan $model ini akan dimasukkan ke dalam member yang color dan member model. Nah, untuk mengakses member ini menggunakan $this. Nah, $this. Nah, kemudian color. Nah, diisikan dengan parameter ini, value-nya sebagai value ya, parameter ini sebagai value dari member kelas ini, color dan model. Nah, kemudian di dalam objek atau di dalam kelas
pasti terdapat function untuk mengembalikan nilai member yang ada di car. Nah, seperti ini dinamakan functionnya dinamakan message. Nah, isiannya yaitu mengembalikan nilai. This color, ini adalah warna member dari car yang tadinya telah diisi dengan yang tadi di construct ya, diisi dengan $color. Dan this model yang diisi dengan $model yang ada pada parameter construct. Ya, mungkin seperti itu. Nah, maka dari itu pada saat instance kelas tersebut, nah di sini ya, ini instance. Nah, $myCar sama dengan new car. Nah, black Volvo. Nah, black ini merupakan bagian dari color dan Volvo ini bagian dari model. Kita juga bisa mengcustomize. Yang penting ketika kita ingin mengakses kelas ini, kita tentunya harus memiliki parameter ini ya, harus memiliki parameter color dan juga model, karena defaultnya ini parameternya ada dua parameter ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengeluarkan ya output itu dengan echo. Nah, echo kemudian $myCar. Nah, inilah fungsi message yang tadi sebagai pengembali nilai dari member yang ada di kelas. Nah, maka nanti akan menghasilkan outputan myCar is a black Volvo. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi di sini. Nah, myCar new car red Toyota. Nah, pada itu nanti echo-nya ini menghasilkan message myCar is a red Toyota. Nah, oke. Lalu di sini ada fungsi for. Nah, ini sebenarnya untuk menentukan apakah benar atau tidak di dalam, nah yang tadi kita masukkan nih, yang pada array ya, ini benar ada atau enggak ya. Nah, ini untuk membaca data array menggunakan for. Nah, kemudian ini ada $kosong. Nah, ini kalau misalkan kalian ingin mendeklarasikan suatu variabel itu menjadi nol atau kosong. Nah, oke. Kalau misalkan kita run, ini akan menjadi seperti apa? Kita coba tes. Masuk ke browser. Kita ketikkan localhost. Nah, kemudian variabel. Nah, oke. Ini hasilnya ya. myCar is a black Volvo, myCar is a red Toyota. Bener kan? Yang tadi. Nah, black Volvo dan red Toyota. Nah, kemudian ini value-nya jadi apa? A, B, C, D. Berarti benar ya. Nah, karena sebelumnya yang indeks 2-nya udah kita masukkan C, indeks 3-nya udah kita masukkan D. Maka dari itu array 1 ini akan menghasilkan A, B, C, D. Oke, kita lanjut ke modul yang selanjutnya, yaitu pengkondisian. Nah, pengkondisian sama saja dengan bahasa pemrograman lainnya seperti Java ya. Nah, di sini ada variabel namanya nilai. Kemudian di sini ada pengkondisian dari bagaimana variabel nilai ini apabila lebih sama dengan 100, nah maka echo nilai tidak valid. Nah, kemudian ada else. Nah, jika tidak, else if ya. Nah, ini ada spasi ya antara else dengan if. Ini ada jarak spasi. Nah, kemudian ini ada pengkondisian lagi, dimana
nilai lebih besar sama dengan 90, maka yang keluar adalah nilai A. Kemudian ada pengkondisian lagi. Apabila nilai lebih besar sama dengan 80, maka outputan echo akan mengembalikan nilai B. Akan mengeluarkan output nilai B. Lalu kemudian ada pengkondisian lagi, yaitu nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, maka outputan akan menampilkan nilai C. Lalu else, nah dan terakhir, jika tidak dari semua kondisi ini, maka outputan akan mengeluarkan nilai D. Kita bisa langsung run saja. Nah, ini kita nilainya misalkan 80 ya, kita isi 80. Oke, kita beralih ke if. Nah, maka nilainya B ya, benar ya. Karena 80 nih. 80 lebih besar sama dengan 80. Nah, sama dengan 80-nya nih. Maka nilainya B. Kalau 85 dia masih tetap B. Nah. Oke, mungkin seperti itu. Kita lanjut ke looping. Nah, looping di PHP itu ada menggunakan for, menggunakan do while, dan kemudian while looping, dan kemudian for each looping. Nah, untuk yang for looping ya kayak tadi ya, kita for $i, ini hampir sama dengan Java juga. Kita inisialisasi variabel i ini bernilai 0, kemudian apabila nilai i ini kurang dari 10 atau bebas ya, count-nya berapa perbandingannya, perbandingannya. Kemudian di sini ada i++. Ini berarti setiap ketika i ini kurang dari 10, dia akan terus bertambah, menambahkan 1 plus. Nah, oke, sama juga dengan do while looping. Oke. Nah, do while looping di sini diinisialkan terlebih dahulu variabel a ya, ini contohnya variabel a bernilai 0, kemudian do lakukan terlebih dahulu ya, echo saya urutan ke $a. Nah, $a ini awalnya 0 kan ya. Nah, kemudian $a ini plus, jadi kemudian dia akan terus bertambah selama while $a kurang dari sama dengan 10. Nah, kemudian juga ada while ya. Nah, di mana while ini didahulukan terlebih dahulu persyaratannya apabila $b. Nah, sebelumnya $b kita inisialisasikan dengan 0. Nah, apabila $b kurang dari sama dengan 10, maka echo. Nah, $b-nya ini akan meningkat. Karena di bawahnya ini ada $b++. Jadi dia akan terus mengulang, saya urutan ke berapa. Seperti itu. Kemudian looping menggunakan for each. Nah, ini yang sering digunakan ya rata-rata pengguna atau web developer menggunakan for each itu untuk menarik data ya dari database untuk di-read ke webnya. Nah, for each ini contoh ya $arr, di mana ini ada array A, B, dan C. Nah, di for each di sini bentukannya for each, kemudian buka kurung $arr. Nah, variabel yang tadi arraynya s. Nah, ini diinisialisasikan sebagai $value. Nah, di dalam for each ini berarti array ini disebut sebagai $value. Kurung tutup, kemudian echo. Nah, echo-nya ini kita tidak mengecho array $arr ini ya, tapi dia berganti namanya menjadi $value. Nah,
Oke, kita coba run. Nah, ini kan urutannya yang tadi ya, for looping sampai 9. Karena kita tadi ini nggak pakai sama dengan, lebih kecil sama dengan, kalau misal kecil sama dengan, dia akan sama sampai 10. Dual juga sama sampai 10 sampai 10. Kemudian for each looping yang tadi benar ya. Nah, arahnya jadi A, B, C saja. Nah, kalau misalnya ditambah bisa dolar ARR indeks yang ke berapa, 012 yang ketiga ya, yang ketiga kita isi dengan misalkan D. Mungkin akan menambahkan datanya ya, A, B, C, D. Oke, itu untuk looping. Kemudian ini ada PHP dalam HTML. Nah, ini buat terlebih dahulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ada PHP ya, PHP dalam HTML. Ini for. Nah, ini akan menghasilkan kita run dulu. Nah, ini teks dari PHP, dia akan melakukan pengulangan. Nah, sekarang ini teks dari HTML. Oke, ini masih bisa ya. Sekarang kita coba penulisannya seperti ini. Nah, PHP Nah, oke ya. Kita coba penulisannya seperti ini. Ini echo-nya kita. Nah, sekarang ini tag yang di HTML. Jadi PHP for looping ini bisa mengeksekusi teks atau konten yang ada, konten tag HTML yang berada dalam cangkupan si for looping ini gitu. Misalkan ini saya copy paste aja yang dari sini. Nah, maka ini akan sama hasilnya. Nah, beda ya. Yang tadi menggunakan PHP dia lebih rapi, tidak ada jarak ketika menggunakan tag P. Nah, tag P HTML ini ada jarak. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan kata. Saya akhiri saja. Wairul kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.